Selamat pagi rekan-rekan teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap berada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2020, kita akan kembali melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Meskipun kita masih melaksanakan ibadah persekutuan teruna secara online, namun semoga kita semua bisa menjalani ibadah ini dengan hikmat. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Hadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 6, bait yang pertama dan kedua. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada detik ini. Bapa, kami anak-anak-Mu dari Teruna GPIB Sawangan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati ibadah ini agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Meskipun kami masih tetap melakukan ibadah online, tapi kami percaya Kau boleh tetap hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 6, bait yang ketiga, bernyanyilah orang percaya. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Selamat pagi adik-adik PT GPIB Sawangan. Di pagi hari ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dari Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu untuk membaca sebagian dari firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat membaca dengan baik dan mengerti sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan kami siap menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, kiranya semua yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya merupakan anugerah dari Tuhan, bukan karena kepandaian atau kepintaran hamba-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak
Kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Di pagi hari ini kita akan membaca sesuai dengan SBT pada tanggal 19 Juli 2020, diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita buka kitab kita sama-sama, kita baca, dan kakak yang akan membacakan buat adik-adik semua. Surat Petrus yang pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berbahagialah kita yang di pagi hari ini dikasih kesempatan untuk membaca sebagian dari firman Tuhan dan siap menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, masih dalam kegiatan IHMPT online, dan puji Tuhan kita masih dikasih keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, di pagi hari ini judul di SBT yang kita baca adalah berani hadapi penderitaan. Berani hadapi penderitaan diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Nah, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pasti yang kita inginkan adalah penuh dengan berkat kita hadapi. Kita bangun penuh dengan kebahagiaan, kita menjalankan hari-hari penuh dengan sukacita. Bentuk sukacita juga macam-macam mungkin yang kita inginkan. Mungkin di saat kita bangun pagi, pengen banget kita bangun tiba-tiba dikasih hadiah apa ya yang kita suka. Handphone baru mungkin, atau dikasih laptop mungkin yang baru,
yang menyenangkan hati buat kita. Atau mungkin yang saat ini bersekolah, kita pengen banget pas kita raportan kita dapat nilai yang sempurna, mungkin masuk dalam ranking 10 besar dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita di situ. Atau di kehidupan sehari-hari mungkin pas kita mau lagi bermain dengan teman atau ke sekolah gitu, kita berharap tiba-tiba ada yang ngasih kita hadiah atau yang ngajak kita ditraktir makan gitu. Itu nggak ada salahnya sih, selalu ada dalam pikiran kita. Kita memang lebih senang memikirkan hal-hal yang membuat kita happy, membuat kita senang gitu. Tapi pada kenyataannya apakah setiap hari, setiap detik kita selalu merasakan sukacita seperti itu? Nggak tentu kan. Malah kadang kita dihadapkan oleh banyak masalah yang terus-menerus selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan perekonomian kita, keluarga kita sekarang mengalami penurunan karena kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sehingga mungkin yang selama ini kita bisa menerima uang jajan yang besar, sekarang kita harus lebih kecil karena mungkin penghasilan orang tua kita berkurang. Atau yang kemarin mungkin baru lulus sekolah, kita mengharapkan mungkin wah lulus kita dapat hadiah ya atau apa, tapi sekarang enggak. Mungkin kita hanya dikasih ucapan selamat dan yaudah kita menjalankan pendidikan yang lebih baik di jenjang yang berikutnya. Kadang hal-hal itu yang membuat kita jadi yang kok begini-begini aja sih gitu. Kok kita nggak ngedapetin satu hal yang menyenangkan sih gitu. Atau malah kadang di saat kita lagi apes, mungkin di saat kita lagi naik kendaraan umum atau naik motor, tiba-tiba kita ngalamin kecelakaan. Intinya banyak hal lah yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak selalu yang senang-senang yang harus kita hadapi. Tapi ada satu hal yang menarik dalam pemikiran kakak. Waktu kita sekolah minggu, kita selalu diingatkan kalau Tuhan tuh selalu memberkati kita senantiasa. Setiap hari, setiap detik, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kakak pun mengalami hal yang, masa iya Tuhan selalu ngeberkatin kita? Kalau kita gak selalu diberkatin, berarti harusnya hidup kita senang-senang terus dong. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan dong. Hidup kita penuh dengan sukacita dong harusnya. Tapi dalam menjalankan kehidupan kakak sampai sekarang, ada hal yang menarik yang kakak alamin. Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kakak, tantangan-tantangan hidup yang dihadapi oleh kakak, ternyata hal itulah yang membuat kakak semakin dekat dengan Tuhan. Ternyata hal itulah yang membuat kakak jadi semakin bergantung kepada Tuhan. Apalagi di saat nggak ada jalan keluar yang bisa kakak temui, nggak ada orang yang mungkin yang bisa membantu kakak, nggak ada teman yang bisa membackup permasalahan kakak. Tinggal satu-satunya jalan, kakak hanya berdoa pada Tuhan. Dan ternyata di saat kita ada masalah, sifat manusia, di saat kita mentok, kita baru datang kepada Tuhan. Nah, di firman yang kita baca di pagi hari ini, di mana surat Petrus ini dibuat oleh Rasul Petrus, surat ini dibuat kepada orang-orang yang baru mengenal Tuhan, baru menjadi Kristen. Berbeda dengan kita, mungkin kita di sini mayoritas orang tua kita udah Kristen, oma opa kita udah Kristen, lingkungan sekolah kita juga mungkin kita bersekolah di tempat yang sekolah Kristen. Jadi kita sudah punya banyak support dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang surat Petrus buat ini, dia arahkan kepada orang-orang yang baru menjadi Kristen yang hidupnya tersebar di mana-mana. Yang kasarnya orang tuanya dia bukan Kristen. Jadi di sini Petrus mengingatkan kepada mereka untuk selalu percaya kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Selalu memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Karena di saat berharap penuh kepada Tuhan, iman kita akan dikuatkan untuk bisa menjalankan segala permasalahan,
setahap demi setahap dengan baik. Kadang kita nggak menyadari kalau kehidupan yang kita alamin juga mirip seperti yang surat Petrus ini buat. Kita diingatkan di pagi hari ini untuk selalu bersuka cita dalam segala hal. Di saat kita ada masalah, puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Di saat kita menerima berkat pun, kita harus ingat pada Tuhan. Jadi, di pagi hari ini kita diingatkan untuk apapun permasalahan yang dihadapi oleh adik-adik sekalian, besar, kecil, ringan, berat masalah itu, tetap tenang. Nggak perlu panik, nggak perlu takut, nggak perlu kehilangan arah, nggak perlu lari ke mungkin ke minuman keras atau ke merokok atau segala macam. Udah tenang aja. Semua yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita itu atas izin Tuhan. Dan percaya rencana Tuhan pasti rencana yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Memang kadang kita nggak memahami apa yang terbaik, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau apa maksud Tuhan mengizinkan permasalahan ada dalam kehidupan kita. Tapi dengan kita terus meminta kekuatan dari Tuhan, meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, di situ kita akan diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan atau melewati permasalahan-permasalahan yang ada. Dan di saat kita bisa melewati permasalahan-permasalahan yang ada, di akhirnya baru kita bisa memahami, oh ternyata ini yang Tuhan Yesus inginin. Oh ini ternyata yang Tuhan Yesus harapkan dari kita dalam menghadapi segala masalah itu. Jadi di pagi hari ini jangan pernah takut dalam menghadapi segala masalah. Jangan pernah takut dalam menghadapi segala tantangan. Jangan pernah takut menghadapi segala penderitaan. Kita punya Tuhan yang sangat besar kuasanya. Dan keberadaan kita di tengah dunia ini sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai alat yang menjadi saksi atas kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya apapun yang kita hadapi, kita terus bersuka cita. Karena dengan kita bersuka cita, orang akan melihat kalau Tuhan benar-benar memberkati kehidupan kita. Mungkin kalau kita lagi happy di saat kita memperoleh hadiah itu biasa. Tapi kita terus bersuka cita di saat kita menghadapi penderitaan, itu baru dahsyat. Itu baru luar biasa. Jadi di pagi hari ini setelah kita selesai dalam ibadah, adik-adik jangan pernah berkecil hati di saat menghadapi masalah dalam kehidupan adik-adik. Kakak gak pernah menganggap masalah yang dihadapi adik-adik itu masalah kecil. Mungkin masalah itu masalah besar. Tapi selalu ingat, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah yang ada di depan kita. Dan adik-adik mungkin bisa mengingat di saat mungkin adik punya bayi, punya adik gitu yang masih baby gitu, bisa melihat kalau di saat baby bisa dia harus berjalan, mungkin dia masih ragu. Tapi di saat ada orang tuanya yang mengarahkan dia pasti akan lebih pede dalam melangkah. Begitu juga kita. Di saat kita yakin kita punya Tuhan yang dahsyat dan kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita pasti bisa melangkah penuh dengan kepastian. Jangan pernah takut, jangan pernah kayak jadi anak yang kehilangan pengharapan. Kita anak Tuhan. Tuhan kita jauh lebih dahsyat dari segala permasalahan yang ada. Jadi adik-adik punya hak untuk selalu dipelihara oleh Allah. Adik-adik punya hak untuk selalu dijaga oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah takut. Misalkan sekarang ada masalah dalam bentuk pelajaran yang susah mungkin, tenang aja. Berdoa, minta Tuhan kasih kekuatan berpikir, kepintaran, dan belajar. Jalanin tahapan demi tahapan. Yakinin Tuhan selalu menjaga. Dan jika misalkan mama papa sekarang kehidupan perekonomiannya lagi goyang karena ada COVID-19, berdoa. Minta Tuhan berikan kesempatan, minta Tuhan berikan rezeki kepada mama papa untuk bisa
hidup dengan baik. Terus jalanin itu. Ubah keluhan yang keluar dari mulut kita, dirubah menjadi ucapan syukur. Karena dengan kita selalu mengucap syukur, kita bisa melewati hari-hari dengan baik. Adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah lemah, yakin Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik sekalian. Amin. Sobat Teruna terkasih, marilah kita bersama-sama merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 226, Hidup yang Jujur, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Allah Bapa yang bertakhta dan kerajaan sorga, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang melawan COVID-19 ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah para dokter, para medis yang menjadi gugus terdepan dalam melawan COVID-19. Berilah mereka kesehatan jasmani dan rohani untuk membasmi virus corona ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah juga kesadaran akan orang-orang yang tidak selalu jaga jarak, lupa pakai masker. Mohon mereka diingatkan ya Bapak supaya virus corona ini cepat berlalu dan aktivitas kita kembali ke normal seperti biasa ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah juga para presiden dan jabatannya, para presiden dan jajarannya yang mereka juga sudah berjuang untuk membasmi virus corona ya Bapak. Ya Bapak, ampunilah dosa kami, hapuskanlah dosa kami ya Bapak. Amin. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja di muka bumi ini ya Tuhan, terlebih khususnya di GPIB Sawangan. Ya Tuhan, Engkau tahu akan semua pergumulan yang kami hadapi sekarang ini ya Tuhan.
Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami sudah bisa beribadah secara normal kembali. Meskipun tidak semua bisa bergabung, tetapi Tuhan tolong bimbinglah kami agar kami diberikan hikmat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, agar setiap pengurus dan pelayanan bersatu hati dalam melayani di berkat PT. Kami juga berdoa agar Tuhan memampukan pengurus dan pelayanan PT menjalankan tiap program yang telah disepakati. Kami juga berdoa agar pelaksanaan HMPT online menjadi berkat bagi setiap taruna. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga kami, yaitu ibu, bapak, kakak, adik, om, tante, semua keluarga yang kami cintai, agar selalu hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu. Tuhan, berikanlah berkat pada keluarga kami, agar kami senantiasa hidup dengan penuh kesetiaan, saling mencintai, saling menerima, dan saling memahami. Tuhan, kami mohon kepadamu, lindungi dan jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang terkena dampak COVID-19. Jauhkanlah mereka dari kepanikan dan doronglah mereka agar selalu berserah kepadamu dan selalu berdoa agar pandemik ini cepat berlalu. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami semua. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami juga ingin berdoa untuk para teruna layan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, anak teruna di GPIB Sawangan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam sepanjang hidupnya. Kami juga ingin berdoa untuk segala proses belajar mengajar dan segala ujian-ujian yang kami jalani. Karena kami masih menjalani semua itu secara daring, kiranya Engkau memberkati proses belajar kami ini, agar meskipun kami belajar di rumah, semuanya tetap berjalan secara efektif. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Teruna terkasih, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman yang sudah kita dengar dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita mau senantiasa hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 252, baitnya yang pertama dan kedua. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Agar
percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kami telah mendengar sebagian dari firman Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah berdoa Tuhan, dan sekarang kami telah sampai di ujung dari kegiatan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami jalankan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kiranya apa yang telah kami lakukan pun bisa menjadi kebiasaan kami sehari-hari untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dan kami juga Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga di waktu yang akan datang minggu depan kami dapat bersekutu kembali melalui IHMPT online ini. Tuhan Yesus, adik-adik teruna, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, menyertai dan memberkati adik-adik sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin.